Halo, selamat datang di channel Bermatematika. Jumlahkan ke baris yang kedua. Tetap selalu bermatematika. Salam. Halo, selamat berjumpa kembali bersama channel Bermatematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas uji deret yang lainnya. Kali ini kita akan membahas uji banding limit. Ya, ini sedikit banyak mengatasi kesulitan kita bekerja dengan uji banding biasa. Ya, apakah uji banding limit itu? Mari kita saksikan bersama-sama. Oke, uji banding limit ini ya statementnya mungkin rada-rada panjang ya, seperti ini. Pada intinya adalah kita punya dua deret ya, deret yang suku-sukunya n dan deret yang suku-sukunya bn. Kita ingin membandingkan deret yang tidak kita ketahui kekonvergenan atau kedivergenannya lewat deret yang sudah kita ketahui kekonvergenan atau kedivergenannya. Nah, kalau kebetulan si suku-sukunya, rasio suku-sukunya setelah kita ambil limitnya itu hasilnya adalah suatu bilangan L yang berada di antara 0 sampai tahingga ya, suatu limitnya berhingga, maka si kedua deret tadi akan bersama-sama konvergen atau akan bersama-sama divergen. Jadi idenya adalah kita punya sigma AN nih yang ingin kita ketahui konvergenannya. Oke, kita coba bandingkan dulu dengan sigma BN. Kemudian kita hitung limit rasionya. Kalau kebetulan limit rasionya L, maka kekonvergenan atau kedivergenan si sigma AN ditentukan oleh kekonvergenan atau kedivergenan si sigma BN tadi. Oke. Nah, sekarang meskipun tidak kita buktikan teorema ini, tapi kita ingin mencoba memahami untuk membuatnya make sense kenapa hal ini benar. Oke, kurang lebih ini mengatakan bahwa kalau limit AN per BN itu sama dengan L, artinya apa? Artinya untuk N yang besar, si nilai AN itu kurang lebih sekitar L kali BN. Ya. AN sama dengan atau approximately L dikali BN. Nah, sekarang kalau sigma BN itu konvergen, setelah dikali L masih akan konvergen juga. Akibatnya si AN yang mirip dengan LAN tadi itu, si AN yang mirip dengan LBN tadi itu, kalau sigma LBN-nya konvergen, ya AN-nya juga konvergen. Demikian juga kalau sigma LBN-nya itu divergen, ya si AN-nya juga akan divergen. Kurang lebih seperti itu idenya ya. Nah, sekarang yang kedua adalah ini kalau L-nya di antara 0 dan tahingga. Bagaimana kalau L-nya itu persis sama dengan 0 ya? Kalau L-nya persis sama dengan 0 ya, berarti menurut definisi limit artinya apa? Artinya si AN per BN ini akan semakin lama semakin mengecil ya. Lebih kecil dari epsilon apapun yang kita ajukan. Khususnya ini akan lebih kecil dari 1 ya. Jadi si AN per BN ini pada suatu saat untuk N yang cukup besar akan kurang dari 1. Nah, sekarang kalau AN per BN itu kurang dari 1, itu bisa kita baca sebagai AN kurang dari BN ya. Nah, kalau AN kurang dari BN, kita kembali ke uji banding biasa ya. Uji banding biasa mengatakan kalau yang besarnya konvergen, maka yang kecilnya konvergen. Kalau sigma BN-nya konvergen, maka sigma AN-nya konvergen. Jadi, ketika limitnya sama dengan 0, kita nggak bisa mengatakan dua-duanya konvergen atau dua-duanya divergen. Hanya ketika si sigma BN-nya konvergen sajalah kita bisa menyimpulkan sigma AN-nya konvergen juga. Kalau sigma BN-nya divergen, kita nggak tahu sigma AN-nya seperti apa. Oke, kita lihat contoh. Misalkan kita ingin mengetahui apakah deret ini konvergen atau divergen. Kalau kita mencoba menggunakan uji banding biasa, ini cukup memerlukan kekreativitasan yang tinggi untuk menemukan pembanding yang tepat. Nah, akan tetapi kalau kita menggunakan uji banding limit, seperti tadi kita bisa tinjau dulu suku dominan dari pembilang dan suku dominan dari penyebut. Yang dominan itu tentunya yang perpangkatannya lebih tinggi. Jadi ini yang dominannya adalah 3n, yang bawah yang dominannya adalah n pangkat 3. Jadi suku-suku deret ini mirip dengan 3n per n pangkat 3 ya. Yang kalau kita sederhanakan adalah 3 per n kuadrat. Jadi kita pilih ini AN-nya, ini BN-nya, dan kita hitung limitnya.
Oke, limit AN per BN seperti ini ada yang hilang, ini harusnya N pangkat 3 ya. Nah, ini kalau kita sederhanakan ya, ini sama aja dengan dikalikan pembilang ini dikalikan dengan N kuadrat per 3. Yang pembilang baru hasilnya seperti ini, pembilang yang penyebut yang lama dikalikan dengan 3. Jadi seperti ini. Dan kita bisa lihat atau bisa dibuat lebih detail bahwa limit ini itu sama dengan 1 karena dua-duanya berderajat 3 ya, dan dua-duanya punya koefisien 3. Jadi limitnya sama dengan 1 dan ini memenuhi syarat tadi bahwa si limitnya berhingga dan positif ya. Ini satu ini berhingga dan positif. Berarti apa nih kesimpulannya? Berarti menurut uji banding limit, si deret ini dan deret yang suku-sukunya 3 per N kuadrat akan bersama-sama konvergen atau akan bersama-sama divergen. Akan tetapi kita sudah tahu bahwa deret 3 per N kuadrat itu deret yang konvergen. Akibatnya menurut uji banding limit, maka deret yang kita ingin ketahui juga merupakan deret yang konvergen. Ya, seru kan? Oke, kita lihat satu contoh lagi. Kita lihat ini, tinjau suku dominannya, ini 1, ini yang dominannya N kuadrat, ini kita pandang seolah-olah 19N yang nggak ada, jadinya akar N kuadrat adalah N, jadi ini mirip-mirip 1/N. Jadi masuk akal kalau kita bandingkan dengan 1/N. Kita uji banding limit dengan deret 1/N. Oke, ini AN-nya, ini BN-nya, disederhanakan jadi seperti ini. Dan kalau kita hitung, limitnya ini sama dengan 1. Nah, menurut uji banding limit, karena deret 1/N itu deret yang divergen, demikian pula deret yang kita ingin ketahui. Oke, contoh satu lagi, ini deret ln N per N kuadrat. Nah, ini ya nggak ada suku dominan atau apa semacam itu ya. Ini karena cuma satu suku, masing-masing atas dan bawahnya. Nah, ini kita nggak jelas nih kita mau bandingkan dengan apa ya. Oke, mungkin karena melihat ada N kuadrat di bawah, kita nyoba bandingkan dengan 1/N kuadrat ya. Kita banding limitkan dengan 1/N kuadrat. Tapi ternyata hasil limitnya adalah tak hingga. Kalau hasil limitnya tak hingga, ini tidak tercover pada teorema yang kita punyai tadi. Kita hanya tercover kalau hasil limitnya berhingga saja dan positif. Oke, mungkin kita coba ganti, jangan 1/N kuadrat mungkin kalau begitu. Kita turunkan pangkatnya. Kita bandingkan dengan 1/N. Oke, kita bandingkan dengan 1/N. Hasil limitnya ternyata sama dengan 0. Ya, 0 memang ada kasus khusus yang tercover, tapi itu hanya ketika si sigma BN-nya itu konvergen, tapi ini sigma 1/N-nya itu divergen. Jadi kembali lagi kita nggak bisa menyimpulkan apa-apa juga dari limit rasio ini, ya, limit perbandingan AN dan BN ini. Oke, gimana dong kalau begitu? Oke, kita nyoba cara lain. Kita bandingkan dengan 1/N pangkat 3/2. Kenapa kita bandingkan dengan yang ini? Kita naikkan pangkatnya. Karena kita masih berharap nilai limitnya masih 0, akan tetapi si pangkatnya ini lebih besar dari 1. Ya, oke, coba kita lihat. Kalau kita sederhanakan menjadi seperti ini limitnya, dan bisa kita hitung pakai L'Hopital kalau perlu ya, bahwa limit ini sama dengan 0. Nah, kalau ini sama dengan 0 berdasarkan tadi kasus khusus, boleh nilai limitnya sama dengan 0 asalkan deret sigma BN-nya itu konvergen. Nah, kebetulan ini deret 1/N pangkat 3/2-nya konvergen. Dengan demikian, maka deret yang ingin kita ketahui juga merupakan deret yang konvergen ya. Nah, ini sebagai latihan, ini latihannya cukup challenging. Ini soalnya tipe-tipe soal yang terakhir barusan ya. Kita perlu mencoba-coba, kita bandingkan dengan apa nih yang pas agar kita mendapatkan hasil yang kita inginkan. Jadi silahkan Anda coba ya. Oke, demikian perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu bermatematika.